Ya, saat ini saya berada di Kotolaweh, Luak 50, Kanagarian Talang Anau. Dan ini merupakan salah satu situs menhir atau menhir Talempong Batu, Talang Anau. Ini situs ini dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jadi ini namanya Talempong Batu ya. Talempong Batu. Kita akan lihat apakah kita bisa memiliki akses untuk masuk ke Talempong Batu. Oh ini, aduh, ada orangnya nggak ya? Ya, sejarah Talempong Batu dalam sejarahnya pada abad ke-12 Masehi, batu Talempong ini ditemukan dan dikumpul oleh seorang anak muda bernama Samsudin. Ini adalah anak tunggal dari pasangan keluarga yang mana kedua orang tuanya termasuk orang yang disegani dalam kampung pada waktu itu. Konon ceritanya sebelum Samsudin menemukan batu-batu ini pada awalnya dia bermimpi. Dalam mimpinya tersebut Samsudin merasa bahwa di daerah sekitarnya bermunculan sejumlah titik-titik cahaya yang menerangi kegelapan waktu itu. Awalnya Samsudin tidak menggubris mimpinya tersebut, tapi pada malam-malam selanjutnya dan berturut-turut selama 3 malam mimpi itu selalu menghiasi tidurnya. Seakan-akan ada yang memerintahnya untuk melakukan sesuatu. Akhirnya Samsudin berpikir, adakah ini suatu pertanda atau perintah yang datang dari pendahulu atau pendiri kampung, orang pandai dan sebagainya. Mulailah Samsudin berjalan mengitari tempat ia tinggal, di mana kira-kira adanya titik cahaya yang datang dalam mimpinya tersebut. Setelah lama berselang, Samsudin merasa lelah dan dia memutuskan untuk beristirahat dan duduk termenung memikirkan apa yang sebenarnya sedang dicarinya. Sembari duduk, Samsudin memukul-mukulkan tongkatnya pada sebuah batu. Dan alangkah terkejutnya Samsudin karena batu yang di depannya tersebut bisa mengeluarkan bunyi. Melihat apa yang didapatinya, serasa hilang penat dan letih pada diri Samsudin. Seolah-olah dia mendapat arti dari semua mimpinya. Dan seterusnya berlanjutlah pencarian Samsudin untuk menemukan batu-batu lain yang terletak di setiap titik cahaya yang datang dalam mimpinya. Akhirnya dia menemukan juga apa yang dicarinya. Setelah menemukan apa yang dicarinya, lalu Samsudin menghela atau menarik batu-batu tersebut layaknya peternak menggiring gembalanya pulang ke kandang. Dan dengan sebatang lidi dari daun kelapa hijau ke sebuah tempat dan mengumpulkannya di atas mulut sebuah lubang atau terowongan yang membujur panjang menuju sebuah mata air yang cukup besar. Sekarang bernama Air Mandanao, tepat berada di sebelah barat kampung sekarang. Setelah semua batu dikumpul dan ditata di atas 2 batang bambu yang melintang di atas mulut lubang tersebut, karena batu yang ditemukan oleh Samsudin mengeluarkan bunyi atau nada yang berirama, maka dijadikanlah batu tersebut oleh masyarakat sebagai alat pengumpul penduduk dan sebagai sarana hiburan yang sifatnya ritual pada waktu itu. Buktinya, sampai sekarang seandainya ada salah seorang penduduk atau pengunjung yang datang membunyikan batu tersebut, maka masyarakat sekitarnya akan datang dengan sendirinya dan memastikan siapa yang membunyikan batu tersebut. Kembali ke cerita Samsudin di atas, yang mana setelah lama berselang ayah Samsudin meninggal dunia, hingga kampung tersebut diliputi oleh suasana berkabung dan mencekam. Masih dalam suasana berkabung, ibu Samsudin juga meninggal dunia. Tinggallah Samsudin seorang diri, hanya ditemani alam dan penemuannya. Dalam kesendiriannya itu, Samsudin berubah menjadi anak yang pendiam dan sering duduk sendiri memukul batu yang ditemukannya. Sampai akhirnya keanehan banyak nampak oleh masyarakat pada diri Samsudin, yakni melamun dan tafakur di Talempong Batu. Kadang terlihat, kadang tidak, dan ada juga yang menemukannya di suatu tempat waktu yang sama. Dalam keganjilan tersebut, Samsudin akhirnya raib entah kemana, hilang tak ada bekasnya. Hilang tak tahu rimbanya, mati tak ada kuburnya. Lah hilang tuan dan menemukan batu babunyiko
Sejak itulah Samsudin berganti nama dengan Tuanku Nan Hilang. Sepeninggal Samsudin alias Tuanku Nan Hilang, maka masyarakat Talang Anau menjadikan batu Talempong sebagai benda keramat kesaktian dan kebanggaan nagari Talang Anau. Sehingga masyarakat Talang Anau atau masyarakat dari luar banyak yang melakukan ritual di tempat ini. Untuk menghormati dan mengenang jasa Tuanku Nan Hilang dan penduduk kampung, di waktu kita memasuki areal batu, kita disuruh untuk berlaku sopan dan membakar kemenyan terlebih dahulu. Untuk memukul atau memujikan batu ini karena masyarakat menganggap si empunya batu tidak akan pernah meninggalkan peninggalan tersebut dan akan mengakibatkan hal yang tidak diingini terjadi setelah keluar dari areal Talempong Batu. Kejadian yang sampai saat ini masih berlaku adalah batu akan menggigil atau bergetar dan terasa di sekitar areal batu semacam gempa lokal, sehingga masyarakat tahu itu adalah suatu pertanda mungkin akan terjadi sesuatu di Talang Anau, baik itu kabar buruk atau sebaiknya. Ini batunya, mungkin kita tidak bisa membunyikan ya, karena ada penjaganya. Iya, penjaganya tidak ada. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana batu Talempong Batu ya, bagaimana ceritanya. Dan ini merupakan situs cagar budaya. Jadi saya bersama Pak Lubis, memang karena beliau ini orang yang suka sejarah. Kita dibawa ke tempat-tempat yang saya baru dengar ini. Iya. Ya. Oke, karena kita tidak bisa membunyikan. Karena petugasnya sudah pulang juga. Kita cukup melihat saja. Jadi inilah batu yang ditemukan dalam cerita tadi. Ya, itu saja. Sebuah situs yang mungkin di waktu siang lebih tepat. Karena kami datang sudah sore ya. Sudah, kita foto dulu nih. Ya, oke. Sudah video. Menhir itu ya? Ya, terus itu yang besarnya kayak gitu. Besar situ. Jadi ini merupakan bagian daripada peninggalan megalitikum. Megalitikum itu kan zaman batu besar gitu ya. Ada patungnya dari batu, ada dolmennya. Itu ada dolmen itu, meja sesaji. Di sebelah itu, di sebelah itu. Ada meja sesaji di sana, ada tugu peringatan atau yang disebut dengan menhir, ada punden berundak-undak termasuk juga Talempong itu dari batu. Semua berasal dari batu besar. Makanya disebut dengan zaman megalitikum. Ini salah satu daripada peninggalan megalitikum. Di satu lokasi ini ada keseniannya, ada menhirnya dan ada. Tapi barangkali ada dolmen. Yang di sebelah sini juga batu atau kuburan ya, kuburan kali ya. Ini kuburannya itu. Kuburannya ya. Itu ada di situ dolmennya, meja sesajinya. Kalau di Mahe itu Mahat itu lebih besar ya? Oh, lebih tinggi itu di 2 meter lebih. Oh, itu yang menhir besar. Biasanya didirikan. Kalau ini adalah meja sesajinya. Oke. Nah, jadi persembahan kalau ada misalnya makanan dipersembahkan untuk orang ini moyang ditaruh di sini. Oh, jadi yang meja disebut sesaji. dengan meja sesaji. Oke. Yang mana batu sesembahan yang mana? Ini batu sesaji. Oh, ini batu sesaji. Dolmen namanya atau meja sesaji. Ya, ini? Kalau ini menhir. Oh, ini menhirnya. Menhir, ya, sama dengan ini menhir. Oh. Nah, nampak di sini ini dari sini menunjukkan bahwa daerah ini masih awal, karena belum ada lagi diupam atau diolah. Oh, masih asli ya? Iya, masih asli. Tapi kalau kita pergi ke Belubuin, Belubuin nanti masih di daerah Guluguk sana itu, di Belubuin dan masuk ke Kecamatan Payakumbuh, itu sudah diolah. Sudah ada campur tangan manusianya di situ. Oke, dari batu Talempong. Talempong Batu yang tadi sudah kita lihat juga menhir. Talang Anau. Ini sayang sekali kita sudah kesini sudah hampir pukul 6 ya. Sudah setengah 6 lewat. Setengah 6 lewat sehingga kita tidak bisa memainkan batunya sebagaimana yang kita inginkan. Tadi saya membayangkan saya akan mainkan itu Talempongnya sehingga terdengar bunyi seperti apa. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada satu situs cagar budaya di daerah Talang Anau ini yang disebut dengan Talempong Batu. Ya. Dan barangkali ini bisa menarik bagian dari peninggalan megalitikum di 50 kota. Ini bisa menjadi bagian menarik untuk para pelajar yang tertarik dengan sejarah dan budaya. Dari Talang Anau 50 kota kami melaporkan. Oke. Mantap.